Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, tidak lupa marilah kita selalu memanjatkan puja syukur atas segala kemudahannya, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengkaji dan memahami apa yang telah ditulis oleh para ulama kita rahimahumullahu jami'an, yakni menjelaskan tentang mengenal masailul jahiliyah, beberapa perilaku-perilaku orang jahiliyah yang kita diperintahkan untuk menyelisihi dan meninggalkan perilaku tersebut. Kita masuk poin yang ke-6. Di antara perilaku jahiliyah yang ke-6 disebutkan oleh muallif ialah al-istidlalu liqaumin u'tu qawiyyin fil afhami wal a'mal wa fil mulki wal mali wal jah. Yakni berdalilnya orang jahiliyah, istidlal berdalilnya orang jahiliyah dengan suatu kaum yang diberikan oleh Allah kekuatan, ya, diberikan oleh Allah kekuatan, ya, fil afhami wal a'mal, baik kekuatan dalam kefahaman atau akmal, pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan. Wa fil mulki wal mali wal jah, atau kaum yang diberikan oleh Allah kerajaan, harta dan kedudukan. Ya. Berdalil benar dan salahnya itu bukan dilihat dengan dalil Al-Qur'an, petunjuk Rasul, tapi melihat kaum yang diberikan kekuatan pada kefahaman, pekerjaan, kekuatan dalam kerajaan, harta dan kedudukan. Ya. Ini prinsip orang jahiliyah. Faradallahu dzalika biqaulihi, maka Allah menolak, membantah prinsip ini. Dalil yang dipakai orang jahiliyah ini ditolak oleh Allah Ta'ala, bahwa untuk menunjukkan orang itu benar, itu hanya sekedar melihat kekuatan harta, kerajaan, kekuasaan, harta dan kedudukannya. Maka firman Allah Ta'ala yang demikian itu, barakallahu fiikum, adalah surat Al-Ahqaf ayat 26. Asy-Syaikh membawakan rahimahullah bantahan prinsip orang jahiliyah, prinsip yang ditolak oleh Islam, yaitu berdalilnya orang jahiliyah bahwa orang yang diberi kekuatan, diberi
kekuatan baik, kedudukan, kecerdasan, harta, itu berarti itu orang benar. Jadi patokan yang dipegang itu ialah melihat kekuatan yang dimiliki orang tersebut. Kalau dia punya kekuatan harta, berarti dia benar. Kalau dia punya kekuatan kedudukan, berarti benar. Adapun kalau dia orang yang fakir, tidak punya kedudukan di mata banyak orang, berarti dia batil. Inilah kondisi prinsip yang dipegang orang jahiliyah. Ya. Berarti dhabit, kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadzal dhabitu batil. Patokan seperti ini patokan yang batil. Ya. Kenapa batil? Maka di antara bantahan Allah, Asy-Syaikh membawakan contoh tentang firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Mengisahkan tentang kaum yang Allah telah berikan kepada mereka, yakni kaumnya Nabi Hud. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang mereka, kaumnya Nabi Hud. Walaqad makkannahum fima immakkannahum fihi wa ja'alna lahum sam'a wa absara wal afidah fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai' id kanu yajhaduna bi ayatillah wa haqa bihi ma kanu bihi yastahzi'un. Artinya kurang lebih Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh makkannahum, kami telah meneguhkan kedudukan mereka. Ya. Makkannahum fima immakkannakum fihi. Yakni Allah telah mengokohkan mereka dengan kedudukan yang kami belum pernah memberikan kedudukan tersebut kepada orang-orang sebelum mereka. Wa ja'alna lahum sam'a wa absara wal afidah. Lalu kami jadikan, telah memberikan kepada mereka pendengaran, wa absara, penglihatan, dan hati. Tapi apa yang Allah berikan tadi, fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum. Namun pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Kapan? Id kanu yajhaduna bi ayatillah, ketika mereka mengingkari ayat-ayat Allah, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olok. Ya. Ma'asyiral muslimin, ayat ini diterangkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Saya bacakan penjelasannya. Ayat ini merupakan apa yang Allah telah kabarkan tentang bagaimana orang-orang dahulu, kaum Nabi Hud, yang Allah telah beri kekokohan, ay makannahum fil ardi, mereka diberi kekokohan di muka bumi ini, yatanawaluna thayyibatiha, mereka bisa mendapatkan kebaikan dunia ini, wa yatamatta'una bi syahawatiha, senang-senang dengan syahwatnya. Wa amarnahum amra, diberi umur yang panjang oleh Allah atas mereka. Wa yatadzakkar bihi man tadzakkar, lalu mengingatkan kepada mereka orang yang beri peringatan, itu para rasul. Wa yata'idhu fihi al-muhdadi, dan mau mengambil pelajaran orang yang mau mengambil petunjuk. Ya. Namun barakallahu fikum, sebagaimana mereka diberi oleh Allah kekokohan, fala tahsabu annama kannahum fihi mukhtassun bikum. Jangan kalian menyanggap kedudukan yang ada sekarang itu kedudukan yang khusus untuk kalian. Ternyata orang dahulu juga diberi kekokohan yang lebih banyak, lebih kuat daripada kalian. Namun falam tughni anhum amwaluhum wala auladuhum wala junuduhum minallahi syai'a. Ternyata kedudukan tadi, kalau sudah menolak apa yang datang dari Rasul
maka tidak lagi berguna harta, anak, tentara yang dimiliki di hadapan Allah sedikit pun. Ya. Ma'asyiral muslimin, ini adalah bagaimana nasib kaum Nabi Hud. Dan istidlal ayat ini yang dipakai oleh Syekh rahimahullah, bahwasanya Allah Ta'ala mengkhabarkan kaum Ad yang Allah berikan kekuatan pada badan, diberi harta yang banyak, diberi alat untuk memahami, yaitu pendengaran, penglihatan, hati. Namun semua kenikmatan ini tidak bermanfaat bagi mereka. Ya. Artinya apa? Mereka baqau ala syirkihim billah. Terus menerus bertahan di atas kesyirikan kepada Allah. Akhirnya ketika mereka punya harta yang banyak, punya kecerdasan, ya, kekuatan akal yang cukup diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, namun sama sekali itu tidak dimanfaatkan. Maka Allah timpakan atas mereka azab. Ya, harta, anak, kedudukan, tempat tinggal yang baik, pendengaran, penglihatan, karena tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, maka Allah berikan azab. Pada ayat sebelumnya, tudammiru kulla syai', dihancurkan oleh Allah segala sesuatu. Rumahnya hancur, kendaraannya hancur. Ya, bi amri rabbiha, dengan perintah Rabbnya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Jadilah kaum Ad itu mereka tidak ada yang kelihatan kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Ya, orangnya kemana? Sudah jadi bangkai. Kadzalika nadzil qaumal mujrimin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat dosa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah nasib kaum Ad yang mereka diberi kekuatan fisik yang luar biasa. Diberi oleh Allah harta yang cukup, bahkan dimodali pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun hal itu semua tidak bisa mereka manfaatkan, sehingga Allah Ta'ala mengganti apa yang ada dari kenikmatan tersebut dengan azabnya. Ya, ma'asyiral muslimin, jadi orang jahiliyah, orang yang bodoh, itu mereka menganggap kalau mereka diberi harta yang cukup, kecerdasan, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, berarti Allah sedang memberikan kebaikan kepada mereka. Atau berarti dia menganggap saya ini berarti yang benar. Adapun Rasul yang miskin ini salah. Salah. Ya, salah katanya. Salah katanya. Karena apa? Tidak punya harta. Tidak punya apa lagi? Tidak punya apa-apa dari dunia ini. Pengikutnya miskin-miskin saja. Kalau saya kan lihat ini kendaraannya seling. Kalau dia kendaraannya ngontel, berarti saya yang disayang Allah. Lihat nih rumah saya, tambah hari tambah baik, Bok. Bertingkat lagi saja. Oh iya. Coba lihat rumahnya dia. Ya saya gitu aja zaman dulu. Berarti saya yang disayang Allah, dia enggak. Ya. Begitulah cara mengukur kebenaran, hanya melihat apa yang dimiliki, ya, dari kedudukan dunia. Atau kadang lihat tuh, dia tidak punya kedudukan atau tidak punya apa namanya? Titel apa ya? Titel saja. Titel. Dia tidak punya titel. Lihat nih titel saya, kanan, kiri, depan, belakang ada. Kalau kita di depan ada ya? Depan, belakang Pak ya? Depan dan belakang ya? Depan belakang saja ya. Iya, depan dan belakang. Kalau tidak di depan ya di belakang ya titel biasanya. Iya, ya. Nah, ini tidak punya titel kok. Berarti dia tertipu dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala tadi, hanya sekedar untuk menipu dia. Ini namanya istijraj. Ya. Istijraj yang Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Qalam, Fadharni wa ma yukadzibu bihadal hadis sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Al-Qalam ayat 44 sampai 45, coba dilihat di sana. Fadharni, maka biarkanlah
utrukni, biarkanlah oleh Muhammad. Wa man yukadzibu bihadzal hadis, dan orang yang mendustakan Al-Qur'an ini, biarkan orang yang mendustakan Quran itu. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan berikan kepada mereka dunia. Jadi semakin menolak Quran, semakin enak hidupnya. Semakin berani menolak hadis, semakin tinggi kedudukan dan pujian orang. Itu istidrak loh. Tidak terasa ya. Min haitsu la ya'lamun, dari tempat yang mereka tidak duga. Wa umli lahum, dan kami akan tangguhkan ya, untuk mereka, ditangguhkan oleh Allah. Ditangguhkan artinya ditunggu nanti sampai kapan waktu tepat, kami ambil azab, berikan azab kepadanya. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku itu sangat kuat. Jadi orang yang tertipu ialah orang yang tidak sadar di atas kebatilan, dalam kondisi dia semakin hari semakin banyak hartanya, semakin banyak apa yang dia inginkan dari dunia ini, dan semakin tinggi pula kedudukan di mata orang. Itu tipuan. Ya, oleh karena itu apa yang menimpa orang dahulu dari kaum Ad, mereka lancang menentang terhadap Rasul mereka, hanya sekedar melihat nabinya itu bukan selevel dengan mereka hartanya. Iya, kalau dia memang disayang Allah, dia hartanya banyak, kan gitu. Banyak kan. Kalau dia orang yang benar, pasti banyak yang memujinya. Iya. Dia saja sendiri kok, apalagi tidak punya kedudukan pujian di banyak orang. Ya, itulah ukuran patokan yang dipakai orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu, dan sebagian kaum muslimin sekarang juga kadang tertipu dengan hal itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu Syekhul Islam rahimahullah juga membawakan dalil yang kedua. Ya. Yaitu tentang orang-orang Yahudi Ahlul Kitab. Bagaimanakah mereka Ahlul Kitab? Wa kanu yastaftihuna, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, fala'natullah 'alal kafirin. Ya. Yani mengisahkan orang jahiliyah dari kalangan Ahlul Kitab. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang mereka. Wa kanu, dan mereka orang Yahudi menunggu-nunggu. Yastaftihun, mereka itu menunggu-nunggu. Min qablu ayastaftihu 'ala alladziina kafaru. Allah mengisahkan bagaimana perbuatan orang-orang Ahlul Kitab sebelum datangnya Rasul. Sebelum datangnya Rasul mereka tahu. Al-Baqarah ayat berapa? 89. Dan mereka barakallahu fikum, yakni orang-orang Ahlul Kitab dari kalangan orang Yahudi sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan bagaimana orang-orang Ahlul Kitab sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum, dan setelah datang kepada mereka Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sebelumnya mengancam kepada orang lain, nanti kalau datang Rasul kalian akan kami kalahkan. Yastaftihun, mereka akan kami kalahkan. Mereka yakin akan datang Rasul. Namun kata Allah, falamma ja'ahum, setelah datang kepada mereka Rasul, ma'arafu, apa yang mereka sudah kenal sebelumnya, yaitu Muhammad SAW, kafaru bih, ternyata mereka mengkufurinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah lah atas orang-orang kafir. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Ahlul Kitab
mereka itu ternyata menolak apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal mereka ya'rifuna abna'ahum kama ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sudah ngerti Nabi terakhir. Mereka sudah mengancam kepada ahlul Arab, yastaftihun, mereka sudah mengancam kepada bangsa Arab, nanti kalau datang Rasul terakhir saya kalahkan kalian. Tetapi setelah datang kafaru bih, mereka ingkari. Mereka mengingkari kedatangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga istidlalnya di sini, falaisa kullu man utiya ilman aw fahman annahu yantafi'u bihi. Istidlalnya di sini, tidak setiap orang yang diberi oleh Allah ilmu atau kefahaman itu bisa mengambil manfaat. Orang Yahudi itu bangga, ini kami punya kitab, punya gelar ini ahlul kitab. Sehingga walaupun mereka punya ilmu, punya kecerdasan, tetapi kecerdasan itu tidak menjamin orang itu bisa memahami kebenaran. Jangan kemudian, wah saya ini EQ-nya kelas tinggi ini, nomor 2 sedunia ini. Belum tentu orang yang diberi oleh Allah akal yang seperti itu mampu mencerna, memahami kebenaran ini. Tapi sebagian orang tertipu. Ya, lihat tuh, orang itu orang cerdas. Ya. Kalau orang cerdas berarti harus benar. Belum tentu. Belum tentu orang cerdas itu bisa menerima kebenaran. Orang Yahudi, orang-orang yang dikatakan diberi kemampuan akal yang cukup. Ya, bahkan mereka punya ilmu yang mengenal Nabi SAW kama ya'rifuna abnahum, seperti mengenal anak sendiri. Antum bisa bayangkan orang tua mengenal anak. Kata orang Jawa, ngerti baru tane. Dia tahu benar dari lahir, tahu benar watak-wataknya. Tapi apakah ahlul kitab mengikuti kebenaran yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak menjamin. Coba lihat bagaimana tantangan yang dilakukan orang kafirin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat Maryam ayat 73. Allah mengisahkan, ya. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an atas mereka yang nyata jelas, berkatalah orang kafir lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ayul fariqaini khair, manakah dua golongan yang lebih baik? Golongan kami orang kafir atau golongan kalian pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Padahal kata mereka, ayul fariqaini khairum maqama wa ahsana nadiya. Siapakah dua golongan yang lebih baik maqaman, ke tempat tinggalnya? Maqam, tempat tinggalnya, rumahnya. Yo. Rumahnya bagusan milik siapa coba? Milik kami atau kalian? Wa ahsanu nadiya, siapakah yang lebih bagus? Yakni nadiya, tempat berkumpulnya, gedungnya lebih bagus, gedungnya siapa? Jadi sudah ukurannya bukan kebenaran lagi nih. Yang dilihat gedungnya lebih bagus siapa, rumahnya lebih bagus siapa. Nah, apakah ini untuk mengukur kebenaran? Tidak ternyata ya. Jadi kalau rumahnya reot, rumahnya itu tidak memenuhi standar, kebanyakan orang gitu, wah ini orang salah ini. Buktinya sengsara. Kalau saya kan rumahnya sudah standar, berarti prinsip saya benar. Ini prinsip jahiliyah ini. Maka Allah bantah faradallah dalam surat Maryam, bisa dilihat ayat 74, ayat berikutnya.
Wa kam ahlakna, dan berapa banyak orang yang kami telah binasakan qablahum sebelum mereka. Min qar, dari qarnya ini dari beberapa generasi. Hum ahsanu athathaw wa ri'ya, yang kaum terdahulu itu jauh lebih bagus perabot rumah tangganya. Ya. Rumahnya lebih bagus, perabotnya juga lebih mentereng. Ya. Orang-orang dahulu itu perabotnya lebih bagus, lebih mentereng. Gelasnya dari emas. Kamu gelasnya dari kaca. Kok sudah membanggakan, kami disayang Allah. Orang-orang terdahulu, kata Allah. Coba bandingkan, kam ahlakna, berapa banyak orang yang telah kami binasakan sebelum mereka, dari qarn, generasi sebelum mereka. Ahsanu asasa, asasa ay mata'a, kata Syekh Nasir As-Sa'di, mata'an min awanin wa furusin, dari perabot-perabot rumahnya, gelasnya, ya, wa furus, tikarnya, permadani atau tikar, yang sudah lusuh. Orang bertamu ke sana aja tidak punya tikar, tikarnya juga sudah lusuh. Nah, ini orang batil. Ai ahsanu wa zakharif, juga interior rumahnya bagaimana, gitu ya. Dilihat. Wa ahsanu ri'ya, ai ahsanu mar'an wa mandara, yang lebih bagus pandangannya, yang bisa dipandang dari kenikmatan dunia mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak oleh ahlul kitab, oleh orang musyrikin, karena sebab mereka hanya memandang para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihat dari rumahnya itu kalah saing dengan rumah orang musyrikin. Ya. Rumah orang kafirin lebih bagus daripada rumah yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perabotnya juga lebih lengkap milik mereka daripada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gedungnya juga lebih lebih lengkap daripada gedung mereka. Akhirnya mereka menolak kebenaran. Ma'asyiral muslimin, inilah kejahiliahan pada ayat yang kedua yang dibawakan oleh muallif tentang orang-orang ahlul kitab. Mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena sebab melihat bagusnya dunia yang dimiliki oleh mereka, lalu mereka membandingkan kepada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi perabot rumahnya, perlengkapan yang dimiliki dari dunia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Kita lanjutkan insyaallah lain waktu. Wal afu minkum, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakallahu khairan.